Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan presentasikan tentang aplikasi Staffora untuk seleksi calon karyawan dengan metode forward training di PT Indonesia Villa Jaya. Yang latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah atau di sana belum adanya standarisasi untuk melakukan perekrutan calon karyawan. Misalkan karyawan langsung datang, dia langsung interview tanpa ada seleksi lebih lanjut, misalkan tes tertulis atau tes tentang sifatnya tersebut. Nah, masalahnya sudah saya jelaskan di latar belakang tadi bahwa di sana nggak ada standarisasi. Jadi semua orang bisa masuk, bisa HRD-nya itu bisa memasukkan saudara-saudaranya, dan itu pun mungkin akan terciptakan KKN. Nah, urusan masalah itu sama seperti yang tadi. Oke, saya akan mengambil dari beberapa yaitu tentang sisi pakar. Saya mengambil dari forward training. Forward training ini adalah metode untuk menentukan suatu permasalahan dan ingin mendapatkan goal yang diinginkan. Jadi forward training ini metodenya adalah dari permasalahan dahulu, setelah itu dia akan ada hasil yang didapatkan. Misalkan saya masalah skripsi atau gimana, nah gimana boleh saya itu adalah ingin wisuda. Jadi seperti itu adalah forward training. Di samping itu ada juga tentang background training, cuman saya tidak membahas lebih detail. Background training itu adalah masalah yang boleh dulu baru permasalahan ini kebalikan dari forward training tersebut. Nah, MBTI adalah metode untuk menentukan bahwa si calon pelamar bisa melakukan bisa mengetahui bahwa sifatnya itu seperti misalkan ada tentang extrovert, introvert. Nah, extrovert ini adalah sifat orang yang dia suka keluar, suka bergaul, terus suka happy, dia suka bersosialisasi. Mungkin saya bisa makhluk sosialita mungkin. Kalau untuk extrovert, nah introvert ini adalah orang-orang penyendiri. Misalnya seperti programmer itu menyendiri di kamar sendiri, ya kan? Nah, di situ perbedaan dari extrovert dan introvert, dan itu ada beberapa sifat-sifat lain. Nah, untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan PHP dan MySQL. PHP sendiri itu adalah bahasa pemrograman dari source, dari server ke client server. Nah, MySQL itu adalah untuk database sendiri. Nah, di PHP ini saya menggunakan framework CodeIgniter, dan MySQL itu saya menggunakan MySQL, jadi versi terbaru dari MySQL. Dan di CodeIgniter ini saya membuat beberapa protokol dan kelas-kelas yang nantinya akan menentukan keputusan dari forward training ini dari hasil dari MBTI. Jadi si pelamar datang, terus dia dilakukan tes tulis di MBTI. Nah, sistem itu adalah melakukan suatu keputusan bahwa orang itu adalah sifatnya seperti A, B, C, dan D. Nah, itu melalui sistem pakar ini dengan metode forward training. Nah, pemrogramannya melalui CodeIgniter. Oke. Nah, metode penelitian saya sendiri adalah saya pernah memulai terus pengumpulan data. Data itu saya kumpulkan dari buku-buku tentang cara-cara menentukan bahwa sifat seseorang itu seperti apa. Jadi saya mengumpulkan buku-buku di kumpul data ini dari studi literatur, saya perpustakaan dari buku ke buku. Nah, dari data-data itu saya akan analisa di mana metode yang terbaik untuk menentukan bahwa si pelamar ini menentukan sifat si pelamar itu. Nah, saya akan mendesain aplikasinya untuk menentukan ketika mengambil keputusan. Lalu akan dikembangkan sebagai perangkat lunak. Di sini saya sudah melakukan coding tentang sistem metode forward training tersebut. Nah, dari pengembangan perangkat lunak ini saya menganalisis kinerja sistem. Nah, analisis kinerja saya bentuk menjadi dua, yaitu dengan metode white box dan black box. Tapi di sini saya hanya menggunakan metode black box. Di metode black box itu sendiri adalah metode di mana saya melakukan checking error itu ketika si pengguna
melakukan suatu menggunakan sistem ini. Jadi saya tidak melakukan GDPR pada debugger itu, tapi hanya melakukan secara visualisasi. Misalkan ada error atau bug-bug yang bisa saya lihat dengan ataupun kesalahan logika. Nah, di sini saya akan melakukan analisis kinesis sistem. Setelah sistem itu berjalan dengan normal, saya langsung bisa mengimplementasikan ke perusahaan di PT Indonesia Bina Jaya dan perangkat lunak. Dan setelah itu saya akan mengambil kesimpulan bahwa aplikasi itu berguna atau enggak. Nah, di kesimpulan ini saya sudah melakukan menyimpulkan bahwa beberapa pelamar bahwa cocok nggak dia sifatnya dengan yang dilakukan tes. Jadi pada kesimpulan ini nanti si HRD dia akan melakukan tes wawancara dan dari sana dia akan membaca bahwa si pelamar ini betul nggak kepribadian seperti yang dideteksi tersebut. Nah, di situ manfaatnya satu lagi untuk sistem ini, dia kan ada sifat manusia itu yang berkepribadian ganda. Jadi setiap orang itu ketika di rumah dia akan berbeda dengan ketika di suatu di tempat pekerjaan ataupun di kampus. Jadi itu kepribadian ganda itu yang akan diteliti lebih lanjutnya bahwa benar nggak si A ini mempunyai sifat seperti ini. Apakah dia hanya kepribadian kayak misalkan kalau di kantor dia akan berpura-pura baik karena takut dengan atasan, di kampus dengan dosen. Nah, ketika di rumah tidak ada yang ditakuti lagi, dia udah berbeda sifatnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada saya. Kamu tanya. Apa yang latar belakangnya Anda mengambil judul penelitian ini dan apa tujuan yang Anda harapkan nantinya jika Anda sudah siap untuk membuat aplikasinya? Terima kasih. Oke, saya jawab saja. Punya latar belakang yang saya mengambil judul ini adalah karena di tempat kerja saya di PT Indonesia Bina Jaya itu belum adanya standarisasi dalam melakukan perekrutan sebuah karyawan. Jadi karyawan itu hanya data, terus panggil, seleksi berkas, interview langsung diterima. Nah, ketika proses interviewnya ini, si pelamar, si HRD ini akan mengetahui kepribadian seorang itu dari sifat-sifat dari cara berbicara dengan itu, dan itu pun akan terjadinya salah satu kepribadian ganda karena dia beda ketika interview. Mungkin teman-teman sendiri mengetahui bahwa ketika interview dia akan rapi-rapi. Nah, setelah interview dia bekerja, nah itu dia akan ketahui sifat aslinya. Nah, manfaatnya saya menggunakan membuat aplikasi ini adalah saya akan memotong jalur dari seleksi karyawan melalui berkas terus dalam interview. Saya akan melakukan dari berkas itu tes tertulis itu adalah tes MBTI alias Brain Type Indicator. Nah, pada tes tertulis ini saya dari tes tertulis ini dia akan menyimpulkan sifat-sifat orang itu terdiri dari 20 soal itu yang harus dijawab, dan dari situlah dia akan ditentukan sifat-sifatnya, misalkan INTP, introvert, intuition, introvert plus dan lain sebagainya. Nah, di sana ditentukannya. Jadi si HR ini sebelum interview dia sudah tahu bahwa si A mempunyai sifat seperti ini. Jadi saya interview, saya sudah membaca karakternya dia sebelum dia interview. Jadi untuk mengetahui karakter seseorang sebelum interview, dan manfaatnya cukup baik. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.